Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban formasi operator layanan operasional pada tes P3K, di mana materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RP terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah kisi-kisi materi pokok yang sudah sesuai dengan Menpan RP terbaru. Kalian bisa pause video ini untuk dapat mempelajarinya lebih lanjut. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Langkah apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional jika menemukan fasilitas di ruang rapat ada yang rusak sebelum rapat dilaksanakan? A. Menunda rapat hingga fasilitas diperbaiki tanpa mencari solusi alternatif. B. Mengabaikan kerusakan dan tetap membiarkan ruang rapat digunakan. C. Memindahkan semua peralatan tanpa memberitahu peserta rapat dan tanpa mencari alternatif ruang. D. Menunggu atasan datang dan meminta keputusan tanpa melakukan tindakan awal. E. Segera melaporkan kerusakan kepada tim teknis atau pihak yang berwenang untuk perbaikan dan mencari solusi sementara. Sebagai operator layanan operasional, memastikan ruang rapat siap digunakan merupakan salah satu tanggung jawabnya. Jika terdapat fasilitas yang rusak sebelum dilaksanakannya rapat, maka yang dapat dilakukan adalah memeriksa tingkat kerusakan, kemudian melaporkannya kepada tim teknis agar dilakukan perbaikan dan mencari solusi sementara, atau jika diperlukan dapat diberitahukan kepada peserta rapat untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut sementara waktu. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah E. Segera melaporkan kerusakan kepada tim teknis atau pihak yang berwenang untuk perbaikan dan mencari solusi sementara. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kalibrasi dalam pemeriksaan sarana dan prasarana dalam konteks operator layanan operasional? A. Penggantian alat yang sudah usang dengan yang baru. B. Menggunakan alat ukur tanpa perlu mengecek standar hasil pengukurannya. C. Proses menyesuaikan dan memastikan bahwa alat ukur atau perangkat berfungsi dengan akurasi sesuai standar. D. Memeriksa kondisi fisik perangkat tanpa melakukan pengujian terhadap keakuratan pengukuran. E. Pembersihan dan perawatan rutin pada alat atau perangkat tanpa memperhatikan standar pengukuran. Kalibrasi adalah proses mengukur dan menyesuaikan alat ukur agar hasil pengukurannya tetap akurat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pemeriksaan sarana dan prasarana oleh operator layanan operasional, kalibrasi sangat penting dilakukan untuk menjaga akurasi dan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai, sehingga didapatkan performa sarana dan prasarana yang baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Proses menyesuaikan dan memastikan bahwa alat ukur atau perangkat berfungsi dengan akurasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti.
Soal nomor 3. Mengapa tertib administrasi, dokumen sarana dan prasarana penting dalam konteks operator layanan operasional? A. Agar operator dapat menyimpan dokumen sebanyak mungkin. B. Karena dokumen hanya berguna jika ada inspeksi atau audit. C. Untuk menghindari tanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana dengan cara menumpuk dokumen tanpa analisis lebih lanjut. D. Supaya operator tidak perlu melakukan pencatatan manual. E. Untuk memastikan bahwa semua data terkait sarana dan prasarana terdokumentasi dengan baik. Operator layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen tercatat dengan baik, akurat, dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan tertib administrasi, sehingga akan membantu dalam hal pemantauan, perencanaan, dan pengelolaan fasilitas menjadi lebih efisien. Selain itu, tertib administrasi juga berguna untuk menjaga transparansi dan mencegah adanya kehilangan fasilitas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E, untuk memastikan bahwa semua data terkait sarana dan prasarana terdokumentasi dengan baik. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan tugas pokok seorang operator layanan operasional adalah: A. Menyerahkan tanggung jawab pengelolaan peralatan dan fasilitas kepada pihak lain. B. Menggunakan sarana dan prasarana tanpa perlu melakukan pencatatan atau kontrol penggunaannya. C. Mengelola dan memastikan kelancaran fasilitas, peralatan, serta sarana prasarana sesuai prosedur. D. Mengabaikan prosedur operasional dan hanya menangani masalah besar. E. Hanya bertugas menerima dan mencatat barang tanpa melakukan pemeliharaan atau pengecekan kondisi. Operator layanan operasional memiliki tugas utama dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, peralatan, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran operasional. Berikut ini beberapa tugas pokok operator layanan operasional. Yang pertama, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas peralatan. Kedua, melakukan inventarisasi barang operasional. Ketiga, menjalankan prosedur peminjaman. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Mengelola dan memastikan kelancaran operasional fasilitas, peralatan, serta sarana prasarana sesuai dengan prosedur. Soal nomor 5. Berikut ini yang merupakan indikator utama keberhasilan dalam distribusi sarana dan prasarana adalah: A. Operator hanya memastikan barang dikirim tanpa perlu melakukan pencatatan. B. Semua barang sudah keluar dari gudang distribusi. C. Barang dikirim secepat mungkin tanpa mempertimbangkan kualitas. D. Barang diterima oleh pengguna tanpa perlu ada konfirmasi lebih lanjut. E. Semua sarana dan prasarana dikirim tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan kebutuhan. Indikator keberhasilan distribusi sarana dan prasarana oleh operator layanan operasional ada beberapa hal, meliputi ketepatan waktu,
yakni dikirim dan diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua, kondisi barang. Barang diterima setelah didistribusi dalam kondisi baik. Ketiga, barang distribusi sesuai kebutuhan, baik secara jumlah maupun spesifikasi harus sesuai dengan pesanan awal. Keempat, dokumentasi lengkap, yakni terdapat bukti penerimaan yang harus lengkap dan detail. Kelima, umpan balik penerima barang yang meliputi adalah laporan barang diterima dalam kondisi baik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Semua sarana dan prasarana dikirim tepat waktu, dalam kondisi baik, dan sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 6. Berikut ini informasi yang wajib dicantumkan dalam pencatatan inventaris barang operasional adalah: A. Nama barang dan jumlah barang. B. Mencatat jumlah dan spesifikasi barang yang sering digunakan. C. Mencatat jumlah, spesifikasi, kondisi barang yang bernilai tinggi. D. Nama barang, spesifikasi, jumlah, lokasi penyimpanan, kondisi barang, dan tanggal pencatatan. E. Nama barang dan harga belinya. Tujuan dari inventarisasi adalah memastikan semua aset tercatat dengan jelas agar mudah dalam pengelolaannya. Inventarisasi wajib mencantumkan beberapa informasi seperti berikut ini. Yang pertama ada nama barang. Kedua, spesifikasi barang. Ketiga, berapa jumlah barang. Keempat, di mana lokasi penyimpanannya. Kelima, kondisi barang. Dan keenam adalah tanggal pencatatan inventarisasi. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah D. Nama barang, spesifikasi, jumlah, lokasi penyimpanan, kondisi barang, dan tanggal pencatatan. Soal nomor 7. Langkah apa yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional jika dalam proses inventarisasi ditemukan barang yang belum tercatat? A. Menyimpan barang di gudang tanpa mencatatnya dalam daftar inventaris. B. Mencatat barang tersebut ke dalam daftar inventaris serta melaporkannya kepada atasan untuk verifikasi. C. Membuat catatan sementara tanpa memasukkannya ke dalam sistem inventaris. D. Menghapus barang lain dari daftar inventaris untuk menggantikannya dengan barang yang ditemukan. E. Mengabaikan barang tersebut karena tidak terdaftar dalam sistem sebelumnya. Jika ditemukan barang yang belum tercatat dalam inventaris, maka langkah yang harus dilakukan adalah pertama melaporkannya kepada atasan atau tim terkait untuk memverifikasi sumber barang tersebut. Setelah memastikan bahwa barang tersebut memang bagian dari aset operasional, maka selanjutnya adalah mencatat detail barang tersebut ke dalam laporan inventaris. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah B. Mencatat barang tersebut ke dalam daftar inventaris serta melaporkannya kepada atasan untuk dilakukan verifikasi. Soal nomor 8. Dalam memberikan layanan peminjaman sarana dan prasarana, apa saja hal yang harus dipastikan oleh operator layanan operasional agar proses berjalan dengan baik? A. Sarana atau prasarana tersedia dalam kondisi baik dan didokumentasikan dengan lengkap sebelum diserahkan. B. Peminjam sudah familiar dengan prosedur penggunaan
tanpa perlu instruksi tambahan. C. Peminjam tidak akan meminta perpanjangan waktu peminjaman. D. Sarana atau prasarana dipinjam oleh peminjam dengan alasan yang sesuai. E. Peminjam hanya menggunakan sarana untuk kebutuhan pribadi. Untuk menjaga kualitas dan melindungi sarana prasarana, maka sebelum melakukan layanan peminjaman, operator haruslah memastikan beberapa poin penting, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi terkini, melakukan dokumentasi terkait identitas peminjam, waktu, dan kondisi sarana saat dipinjam. Kemudian memberikan instruksi penggunaan hingga pengembalian untuk mengingatkan peminjam akan tanggung jawabnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan operasional tidak terganggu untuk kedepannya terkait peminjaman tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah A. Bahwa sarana atau prasarana tersedia dalam kondisi baik dan didokumentasikan dengan lengkap sebelum diserahkan. Kali ini, Rechannel mau umumin kalau channel ini baru bikin membership YouTube, supaya Rechannel lebih sering bikin konten. Kalau teman-teman merasa channel ini memberikan manfaat, dan teman-teman punya kelebihan rezeki untuk dukung, silahkan. Kalau belum ada, ya nggak apa juga. Konten Rechannel tetap gratis untuk ditonton. Berikut ini adalah kuis video sebelumnya. Berikut ini yang merupakan tugas seorang operator layanan operasional setelah adanya kedatangan barang pengadaan operasional adalah: A. Menyimpan barang di gudang tanpa mencatat jumlah dan kondisi barang. B. Mengabaikan kelengkapan dokumen pengadaan karena yang penting adalah barangnya telah tiba. C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terkait barang yang diterima sebelum penyimpanan atau distribusi. D. Hanya mengecek barang yang terlihat mencurigakan dan menerima barang lainnya. E. Langsung mendistribusikan barang tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Setelah adanya kedatangan barang pengadaan, seorang operator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan dan standar operasional. Adapun langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa fisik barang terkait jumlah maupun kondisi barang. Kemudian memverifikasi dokumen pengadaan seperti faktur dan surat jalan. Ketiga, melakukan inventarisasi. Keempat, melapor jika ada ketidaksesuaian barang pengadaan yang diterima. Kelima, melakukan penyimpanan atau pendistribusian. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Melakukan pemeriksaan fisik dan administratif terhadap barang yang diterima sebelum penyimpanan atau distribusi. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Berikut ini yang merupakan fungsi utama buku kendali bagi operator layanan operasional adalah: A. Sebagai buku catatan umum yang bisa diisi dengan informasi umum. B. Sebagai alat untuk mencatat, memantau, dan mengontrol penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara sistematis. C. Sebagai dokumen yang digunakan ketika terdapat pemeriksaan dari pihak eksternal. D. Sebagai arsip
yang tidak memerlukan update pembaruan. E. Untuk mencatat pengeluaran pribadi operator layanan operasional agar lebih tertata. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.